Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya berasal dari kelas 11 MIPA. Di sini saya ingin mengadakan sebuah penyuluhan tentang penyalahgunaan psikotropika. Baiklah, pertama-tama, apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Psikotropika terdapat beberapa golongan, yaitu psikotropika golongan 1, yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contohnya seperti ekstasi. Psikotropika golongan 2, yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti amfetamin. Psikotropika golongan 3, yaitu psikotropika dengan efek ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotik sedatif. Contohnya adalah mogadon. Psikotropika golongan 4, yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan. Contohnya seperti hipnotika atau obat tidur. Apa sih perbedaan narkotika dan psikotropika? Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis yang memberikan efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Bisa diartikan, narkotika dapat menghilangkan rasa nyeri atau kehilangan kesadaran, sedangkan psikotropika lebih merujuk kepada mental atau perilaku seseorang. Meskipun psikotropika termasuk obat yang biasa dalam dunia medis dan memiliki banyak manfaat seperti digunakan dalam hal pengobatan gangguan mental seperti bipolar, kecemasan berlebih, dan lain sebagainya, tapi tetap tidak boleh sampai disalahgunakan karena akan berdampak buruk bagi tubuh. Apa saja dampak penyalahgunaan psikotropika? Dampak penyalahgunaan psikotropika adalah sebagai berikut. 1. Gangguan fungsi otak dan jantung. 2. Rasa kantuk yang berat. 3. Penurunan kesadaran atau koma. 4. Mual dan muntah. 5. Kerusakan ginjal atau liver. Obat-obatan psikotropika juga bisa menyebabkan seseorang lebih berisiko untuk terkena berbagai penyakit, misalnya penyakit kardiovaskular dan diabetes. Tak hanya itu, penyalahgunaan psikotropika juga dapat mendapatkan sanksi pidana hukum. Nah, untuk menghindari penyalahgunaan psikotropika, kita bisa melakukan hal-hal seperti berikut. 1. Hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari penasaran ingin mencoba, seperti teman-temannya. 2. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan sering mengikuti dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. 3. Tidak bergaul dengan memakai ataupun dengan pengedar zat psikotropika. 4. Sering mengikuti penyuluhan dan seminar tentang narkotika agar dapat membentengi diri dari penyalahgunaan psikotropika. 5. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya positif. Tidak jarang pengguna zat psikotropika yang pada akhirnya menyadari akan bahaya yang ditimbulkan zat tersebut. Dalam menghindari resiko penyalahgunaan psikotropika, kita juga harus pandai memilih pergaulan dan jangan mendekati orang-orang yang menjadi pecandu psikotropika atau obat-obat terlarang lainnya. Pecandu psikotropika biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Badannya lemas dan tidak bertenaga. 2. Mukanya pucat dan tubuhnya kurus. 3. Tubuhnya menggigil disertai dengan teriakan histeris. 4. Rambut dan giginya rontok. 5. Lebih tertutup, seperti menyembunyikan sesuatu. 6. Sulit berkonsentrasi. Dan 7. Sering mengalami paranoid atau halusinasi. Nah, begitu banyak dampak-dampak yang didapatkan jika kita sampai menyalahgunakan psikotropika.
Menggunakan psikotropika biasanya masih bisa diperbolehkan, asalkan atas izin dokter dan dengan tujuan medis. Namun, jika untuk disalahgunakan, maka hal itu sangat terlarang karena menimbulkan banyak sekali kerugian. Oleh karena itu, kita harus menjauhi obat-obatan terlarang dan jangan pernah ingin mencoba-coba menggunakannya tanpa anjuran dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.